Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Maida Nurjana dengan NIM akhir 02. Saya Nisa Aziza dengan NIM akhir 34. Saya Atia Khairini dengan NIM akhir 51. Saya Uliana Maharani dengan NIM akhir 32. Saya Lulu Pramudia Ramadhani dengan NIM akhir 019. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktik komunikasi terapeutik pada pasien remaja dengan permasalahan gastritis. Berikut nama dan perannya. Pada hari Rabu 19 Oktober 2022 pukul 6.15, pasien atas nama Anissa Husnia Aziza berumur 18 tahun masuk ke ruang UGD dengan tanda-tanda gastritis. Pasien mengalami keluhan seperti nafas cepat, muka pucat, keadaan menurun, nyeri perut bagian atas, dan mual disertai muntah. UGD, pasien diberikan perawatan awal dengan pengecekan tanda-tanda vital. Setelah itu, pasien dipindahkan dari ruang UGD ke ruang melati. Posisi pasien sudah berada di bed mini hospital, ruang melati nomor 6. Perawat Maida masuk shift pagi dan melakukan kajian kepada pasien. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Sus. Masalah pasien Anissa sendiri? Yes, Miss. Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Maida Nurjana. Ibu Sanangga bisa panggil saya perawat Maida atau Mbak Maida ya. Di sini saya bertugas pada ruang melati 1 hingga melati 10 di shift pagi, yaitu mulai pukul 8 hingga pukul 2 siang. Jadi jika ibu dan Mbak Anis ada keluhan, kendala atau kepentingan bisa temui saya di ruang perawat. Begitu nggih? Mbak Anissa Husni 18 tahun ya? Iya, benar, Sus. Saya jadwalnya dulu ya. Nama panggilannya siapa Mbak? Biasa dengan Anis, Sus. Baik, Mbak Anis, sesuai data Mbak Anis habis dipindahkan dari UGD tadi pagi ya? Iya, benar, Sus. Setelah dipindahkan, bagaimana keadaan Mbak Anis sekarang? Apakah lebih baik atau ada keluhan? Sudah lumayan mengingat di Sus, tapi masih ada masalah. Mual, kemudian sakit di bagian perut, jadi atas. Oh baik, dengan keluhan, nyeri perut bagian atas, tembung serta mual. Jika begitu, saya akan melakukan pengkajian dan membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu dan Mbak Anis bersedia? Iya, Sus. Oke, sebelum datang ke sini, apakah Mbak Anis sering memakan makanan pedas dalam seminggu terakhir? Iya, Sus. Bisa disebutkan jenis dan tempat waktunya? Oke, ini saya makan pedas di air pintar sebuah dengan lainnya. Biasanya sehari sih bisa sampai 2 kali. Apakah Mbak Anis sering telat makan juga? Ya, Sus, karena beberapa hari ini saya sering kerjain tugas sampai lupa makan dan kadang sampai tidak selera makan. Mbak Anis juga meminum minuman berkafein seperti kopi? Ya, Sus, karena saya begadang mengerjakan tugas, jadi supaya tidak mengantuk saya minum kopi. Bisa disebutkan tentang waktunya? Tidak setiap hari sih, Sus, tapi lumayan sering. Oh, begitu baik. Apakah sebelumnya Mbak Anis juga pernah merasakan gejala-gejala seperti ini? Iya, pernah, Sus, tapi tidak sampai separah ini tadi pagi. Biasanya kalau gejala-gejala tersebut timbul, apa yang Mbak Anis minum atau lakukan? Biasanya tidak pernah minum obat, Sus. Biasanya saya langsung cari makan dan minum susu. Terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada yang Ibu dan Mbak Anis sampaikan lagi? Baik, jika begitu setelah ini akan ada perawat lain yang akan melakukan penyuluhan dan memberikan diagnosis terkait dengan kondisi Mbak Anis saat ini. Sesambil menunggu, Mbak Anis dan Ibu bisa beristirahat terlebih dahulu dan saya tekankan agar perut Mbak Anis tidak kosong. Jadi tetap diberi makan ya, entah itu makan cemilan ataupun makan makanan berat. Begitu nggih? Yesus. Baik, saya permisi dulu ya. Terima kasih, Sus. Hari perawat dulu datang untuk menyampaikan diagnosis penyakit yang diderita oleh pasien. Assalamualaikum. Selamat siang.
Siang, Sus. Dengar ini dengan Mbak Anissa Husni, usia 18 tahun. Ya benar, Sus. Biasa dipanggil Mbak Anis ya, Mbak? Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu Mbak Anis. Saya perawat dulu yang akan bertugas pada hari ini, shift siang ya, dari jam 2 siang hingga pukul 9 malam. Jadi apabila nanti Mbak Anis membutuhkan sesuatu, bisa langsung menghubungi saya saja ya. Iya, Sus. Baik, saya izin bertanya Mbak Anis, tadi pagi sudah dikaji oleh perawat Maida ya? Iya benar, Sus. Baik, setelah kami lakukan analisis data dari hasil kajian tadi pagi, dapat disimpulkan bahwa Mbak Anis ini terdiagnosis penyakit MAH ya Mbak? Iya, Sus. Nah, sekarang ini saya akan memberi penjelasan tentang penyakit MAH itu apa, penyebabnya apa, ciri-cirinya seperti apa. Mohon izin ya Ibu, langsung saja ya. Penyakit MAH itu apa sih Sus? Penyakit MAH ini adalah penyakit yang disebabkan oleh rusaknya lapisan dinding lambung dikarenakan sekresi asam lambung berlebih. Nah, penyebabnya itu ada macam-macam nih Mbak. Di antaranya yang pertama, telat makan atau sering menunda makan. Itu tidak baik ya Mbak. Lalu bisa juga karena terlalu sering mengkonsumsi makanan terlalu pedas, terlalu berlemak, berminyak, atau terlalu asam. Lalu juga bisa disebabkan karena terlalu sering mengkonsumsi minuman berkafein tinggi. Contohnya seperti kopi, seperti teh, atau mungkin Mbak Anis sering minum minuman bersoda ya Mbak? Iya, Sus. Nah, penyakit ini itu juga bisa dikarenakan terlalu stres. Biasanya kalau orang dewasa ya Mbak ya, kan udah banyak tuh tanggung jawabnya. Mereka tuh biasanya tertekan. Tertekan kenapa? Karena banyak masalah atau tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Itu bisa mempengaruhi psikis ya Mbak ya. Itu nanti sangat berpengaruh nih Mbak terhadap kinerja lambung ketika melakukan proses pencernaan ya Mbak ya. Nah, untuk solusinya itu sendiri seperti apa sih Sus? Nah, solusinya ini ada beberapa nih Mbak yang bisa dilakukan. Di antaranya, jangan menunda makan ya, atur pola makannya. Jangan sampai telat makan, karena makan itu penting Mbak. Lalu juga bisa kurang-kurangin tuh makan makanan berlemak, berminyak, atau terlalu asam, atau terlalu pedas ya Mbak ya. Biasanya tuh anak muda sering banget nih suka banget makan makanan terlalu pedas, kayak seblak, ayam geprek, duit enak, tapi kalau berlebih itu bahaya. Itu bisa mengganggu proses pencernaan di lambung ya Mbak. Nah, terus apa lagi sih Sus caranya? Caranya bisa dengan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Seperti apa? Seperti kopi atau teh. Biasanya anak muda tuh sering banget ya nongkrong-nongkrong di kafe, ngopi-ngopi. Itu sekali 2 kali nggak apa-apa Mbak. Tapi kalau sering atau setiap hari dengan intensitas yang terlalu berlebih atau terlalu sering, itu berbahaya juga ya Mbak ya untuk kesehatan lambung. Jangan terlalu stres ya Mbak ya. Pokoknya apapun masalah yang dihadapi, gak apa-apa pelan-pelan, dijalanin aja ya. Jangan terlalu dipikirkan ya. Dari penjelasan saya ini tadi, ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas nggak nih Ibu Danis? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Ibu. Mbak Anis ini biasanya kalau penyakit MAH-nya kambuh, dikasih minum obat apa sih Bu? Biasanya nggak minum obat sih, karena emang agak susah ya. Kalau disuruh minum obat biasanya nanti diminum sendiri. Oh gitu, berarti Mbak Anis nggak minum obat ya Mbak? Kalau lagi kambuh MAH-nya, itu sebenarnya berbahaya ya. Karena penyakit MAH ini nggak bisa disepelekan sebenarnya ya. Jadi Ibu nih ya bisa ngasih obat ke Mbak Anis yang dibeli di apotek, karena di apotek itu sudah dijual bebas berbagai produk yang nantinya bisa menyembuhkan MAH. Contohnya itu seperti obat dari Posilen, bisa Romak, bisa atau Milanta, itu juga bisa, karena sudah diizin edarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari penjelasan saya ini tadi nih, kurang lebihnya ada yang ingin ditanyakan nih Ibu Manis? Sudah cukup ya? Dari penjelasan saya tadi nih Mbak Anis,
Apa sih yang Mbak Anis tangkap dari penyebab MAH itu sendiri? Mohon dijelaskan ya Mbak. Ya, penyebab MAH itu karena rasa tinggi madu akibat dari sekresi asam lambung yang berlebih. Dan biasanya itu terjadi karena banyak makanan pedas, berlemak, berminyak, dan minuman berkafein dan bersoda. Baik, itu sudah benar ya Mbak ya penjelasannya. Untuk Ibu sendiri mohon maaf saya izin bertanya ya Ibu. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, apa sih Ibu dan ciri-ciri penyakit MAH itu? Sudah benar ya Ibu. Alhamdulillah, jadi Mbak Anis dengan Ibu sudah mendengarkan penjelasan saya dengan baik. Disimak dengan baik ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak Anis, Ibu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau butuh bantuan apa-apa, bisa langsung memanggil saya aja, bisa pencet tombolnya, atau langsung menghampiri saya di ruang perawat ya. Baik Mbak Anis, selamat beristirahat ya. Jangan lupa jaga kondisi, makan-makan teratur. Semoga lekas sembuh, lekas membaik. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung panggil saya saja. Kalau begitu saya permisi ya. Selamat siang, mari. Terima kasih, Su. Sekian video praktik komunikasi terapeutik pada pasien remaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.